Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Rahmawati Fadila dari kelas 5 PAIC. Jadi, di sini saya akan membahas mengenai pengembangan komponen strategi dalam kurikulum. Untuk mempersingkat waktu, jadi langsung aja kita ke materi yang pertama. Adapun materi yang pertama itu mengenai pengertian strategi dalam pembelajaran. Jadi, dalam pengertian ini itu mengandung dua buah kata. Yang pertama ada strategi dan pembelajaran. Nah, di sini saya akan membahas mengenai strategi terlebih dahulu. Kayak apa sih gitu kan yang dimaksud dengan strategi? Yang dimaksud dengan strategi adalah suatu perencanaan jangka panjang yang disusun untuk mengantarkan pada suatu pencapaian akan tujuan dan sasaran tertentu. Pengertiannya seperti itu. Nah, jadi secara garis besarnya strategi itu adalah kayak pola umum atau salah satu cara yang digunakan guru dalam menyampaikan materi pembelajaran agar mudah atau dapat dipahami oleh siswa. Nah, sebenarnya strategi itu tuh muncul di zaman perang dulu. Jadi itu tuh kayak strategi itu sebuah seni untuk menciptakan perencanaan gitu. Arti dari strategi itu sendiri. Nah, kalau yang kedua itu dari pembelajaran. Di dalam PPT, pembelajaran itu merupakan pembelajaran itu mengacu pada dua konsep, yakni belajar dan mengajar. Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik kepada peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Jadi, maksudnya kalau pembelajaran itu kayak proses terjadinya komunikasi guru dan siswa dalam belajar. Nah, itu tuh dimaksud dengan pembelajaran. Kalau misalkan perubahannya peserta didik itu disebutnya belajar. Tapi kalau misalkan perubahan si peserta didiknya itu tetap, itu tuh disebutnya hasil dari pembelajaran. Intinya mah kalau misalkan pembelajaran itu proses interaksi guru dengan murid, pendidik dengan peserta didiknya. Nah, yang kedua yaitu baru nih kita bahas strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran itu adalah sebuah pola-pola umum kegiatan guru dan anak didik dalam perwujudan kegiatan belajar, mengajar untuk mencapai tujuan yang telah digariskan. Maksudnya, jadi kalau misalkan dari secara keseluruhan, strategi pembelajaran itu yaitu pola khusus guru untuk mengajar. Pola khusus yang dirancang oleh guru untuk membantu siswa dalam belajar. Seperti itu. Itu maksud dari strategi pembelajaran. Selanjutnya yaitu materi yang kedua mengenai jenis, model, strategi, pendekatan, metode, dan media pembelajaran. Adapun yang pertama yaitu mengenai model pembelajaran. Model pembelajaran itu mengacu pada pendekatan pembelajaran yang akan digunakan, termasuk gitu ya, di dalamnya tujuan-tujuan pengajaran, tahap-tahap dalam kegiatan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan pengelolaan kelas. Nah, maksudnya apa sih gitu kan jenis model pembelajaran itu? Jadi, kalau model pembelajaran itu kayak kerangka yang melukiskan prosedur secara sistematis gitu dalam mengorganisasikan pengalaman belajar yang lebih baik lagi. Jadi intinya mah si model pembelajaran itu berfungsi untuk sebagai pedoman bagi guru dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan mengajar. Yang kedua yaitu strategi. Strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif.
Nah, tadi kan strategi udah dikasih tahu tuh di awal. Strategi itu suatu pola umum kegiatan yang dipikirkan oleh pendidik untuk peserta didik gitu. Jadi strategi itu semacam teknik pembelajaran lah gitu. Teknik pembelajaran yang mana bisa diartikan kalau misalkan si strategi pembelajaran itu sebagai suatu cara yang lebih spesifik gitu, yang dilakukan oleh seorang guru dalam menerapkan metode pembelajaran. Yang selanjutnya, yang nomor 3, yaitu pendekatan pembelajaran adalah titik tolak atau sudut pandang kita terhadap suatu proses pembelajaran. Jadi maksudnya kalau pendekatan pembelajaran itu memiliki fungsi pedoman dalam menyusun sebuah metode pembelajaran yang akan digunakan nantinya gitu. Selanjutnya yaitu metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah cara yang digunakan guru pintar untuk mengimplementasikan rencana pembelajaran yang telah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, kalau metode pembelajaran itu gini maksudnya. Si metode pembelajaran itu jika kalau misalkan model pembelajaran yang tadi itu kan bersifatnya masih konseptual, belum diaplikasiin gitu. Nah, kalau misalkan metode pembelajaran itu udah sifatnya bersifat diterapin gitu, udah bersifat dipraktisi gitu. Jadi kalau metode pembelajaran itu suatu proses yang sistematis merancang. Jadi pendidik itu merancang untuk memudahkan siswa belajar. Jadi kalau misalkan si model tadi itu masih konsepnya, kalau metode itu udah dilakuinnya gitu, udah diterapin. Nah, selanjutnya yaitu media pembelajaran. Yang dimaksud dengan media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan menyampaikan informasi pelajaran kepada peserta didik sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar. Media pembelajaran itu kayak salah satu alat bantu lah gitu. Alat yang bisa untuk membantu proses belajar. Media fisiknya lah gitu, kayak misalnya papan tulis gitu, ruang kelas yang kayak gitu. Nah, itu media pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu mengenai langkah-langkah memilih strategi, model, metode, dan media pembelajaran. Di sini ada 5. Yang pertama, pertimbangan yang berhubungan dengan tujuan yang ingin dicapai, pertimbangan yang berhubungan dengan bahan atau materi pembelajaran. Yang ketiga yaitu pertimbangan dari sudut siswa. Yang 4, tentukan tujuan pembelajaran. Yang 5, yaitu pilih alternatif metode pembelajaran yang sesuai dengan materi dan karakteristik yang dominan. Maksudnya gimana? Jadi gini, kalau kita mau milih langkah-langkah untuk strategi, model, metode, dan media pembelajaran itu, yang pertama banget nih, kita tuh harus paham dulu tujuan pembelajaran yang kita iniin. Tujuan pembelajaran ranah kita tuh kemana gitu, mau mencapai kognitif atau afektif ataupun psikomotorik gitu. Jadi kita tuh harus tahu dulu nih tujuan pembelajaran kita itu mau kemana dulu gitu, mau pilihan yang mana gitu. Yang kedua itu karakteristik materinya, karakteristik materi pembahasannya. Jadi kalau misalnya kita mau menentuin langkah-langkahnya ini, kita tuh harus paham dulu karakteristik materi. Kayak misalkan bahasa itu kayak gimana, kan setiap kayak bahasa pendidikan agama Islam gitu kan berbeda gitu. Kayak kalau enggak IPA, IPS, geografi, matematika itu kan punya karakteristiknya sendiri kan, nggak bisa disamain gitu untuk memilih model atau metodenya nanti atau medianya nanti gitu. Kayak misalnya IPA kan medianya kayak di lab yang kayak gitu-gitu kan. Sedangkan olahraga kan nggak mungkin di lab gitu, pasti ke lapangan kayak gitu. Jadi setiap materi kelas itu memiliki karakteristiknya sendiri. Yang ketiga itu kesesuaian materinya seperti apa gitu. Yang keempat itu kayak misalkan karakteristik si siswanya itu.
kan setiap kelas itu walaupun sama nih ininya, walaupun sama-sama kelas 4 SD misalkan gitu. Nah, tapi kan setiap kelas beda karakteristiknya. Misalkan yang kelas A sampai kelas D itu kan karakteristiknya nggak sama kan, pasti berbeda gitu. Nah, itu tuh juga salah satu acuan untuk kita memilih langkah-langkah strategi pembelajaran kita tuh seperti apa gitu. Dan juga alokasi waktu. Alokasi waktu itu juga sangat bisa dijadiin pertimbangan juga gitu. Maksudnya alokasi waktu itu misalkan jam kita tuh jam ke-1 sama jam kedua, tapi tengah-tengah ada istirahat. Nah, itu juga menjadi salah satu pertimbangan untuk metode pembelajaran kita gitu. Terus abis itu kesesuaian fasilitas. Nah, kalau misalkan kita mau pembelajaran IPA yang biasanya lebih banyak harus kayak di lab yang kayak gitu-gitu. Nah, itu juga harus dilihat dulu tuh. Itu juga menjadi salah satu pertimbangan langkah-langkah untuk memilih metode pembelajaran. Yang selanjutnya itu dana. Dana juga itu juga sangat dipertimbangkan ya. Misalkan kita mau memilih langkah-langkahnya itu pakai metode pembelajarannya itu misalkan mau berkreasi gitu, mau study tour gitu, kan mau karya wisata gitu, kan dananya kita harus mikirin ini mau dana dari mana gitu, mau patungan atau mau gimana gitu kan. Itu juga harus menjadi salah satu pertimbangan yang ini juga, pertimbangan untuk langkah-langkah memilih pembelajaran nanti gitu. Seperti itu. Nah, untuk langkah-langkah memilih strategi, model, metode, dan media pembelajaran telah selesai. Habis itu, macam-macam metode aktif pembelajaran dalam pendidikan agama Islam. Nah, yang pertama itu ada metode pembelajaran ceramah. Ini udah sering banget sih. Biasanya bahkan hampir semua guru menggunakan metode pembelajaran ini. Karena metode pembelajaran ceramah itu salah satu yang paling bahasanya, yang paling mudah lah gitu, yang paling ekonomis, yang paling praktis, karena cara penyampaian ilmunya atau cara penyampaian informasinya itu bisa cuma langsung dengan lisan gitu ke peserta didik, dan juga nggak membutuhkan banyak alat lah gitu, nggak membutuhkan banyak alat bantu lah gitu dalam metode ceramah ini. Makanya metode pembelajaran ceramah ini lebih sering digunakan menjadi pembelajaran aktif dalam menyampaikan informasi kepada peserta didik. Selanjutnya yaitu metode pembelajaran tanya jawab. Nah, metode pembelajaran tanya jawab itu biasanya terjadinya komunikasi langsung atau bersifat kayak two-way traffic gitu, yang menemukan dialog guru siswa, siswa ke guru. Biasanya kalau habis metode ceramah nih, itu guru itu bisa langsung beralih ke metode tanya jawab. Kayak misalkan metode ibu gurunya itu habis menyampaikan sebuah materi. Nah, terus nanti pendidik itu, guru itu bisa untuk langsung bertanya ke peserta didiknya mengenai materi tersebut, atau bisa jadi pendidiknya atau bisa jadi peserta didiknya yang bertanya kepada gurunya bila si pendidik ini kurang mengerti atau apa gitu. Itu metode tanya jawab. Selanjutnya yaitu metode pembelajaran demonstrasi. Metode pembelajaran demonstrasi itu kayak memperlihatkan bagaimana prosesnya terjadinya sesuatu gitu. Biasanya ini juga, apalagi misalkan nih nanti kan kita jurusannya kan ini pembelajaran pendidikan agama Islam nih. Nah, metode demonstrasi itu bisa dicontohin kayak cara-caranya berwudu gitu. Bukan tutorial, kayak spesifikasi cara yang berwudu yang benar tuh kayak gimana gitu. Nah, terus juga kalau misalkan dalam pembelajaran, ini contoh juga lagi ya, kalau misalkan dalam geografi gitu, bisa juga proses terjadinya hujan tuh kayak gimana, atau proses terjadinya pembuatan bumi itu bagaimana gitu misalkan. Habis itu metode pembelajaran diskusi.
diskusi ini kayak suatu pemecahan masalah, dan biasanya juga sering digunakan oleh para pendidik, khususnya ini di perkuliahan ya, oleh para dosen juga sering digunakan ini metode diskusi untuk untuk memecahkan suatu masalah tersebut. Selanjutnya metode pembelajaran karya wisata. Nah, karya wisata itu kayak study tour gitu ya. Itu juga salah satu metode pembelajaran aktif yang bisa digunakan gitu. Kalau dalam pendidikan agama Islam, misalkan nih nanti ada pelajaran fikih kan. Nah, misalkan ada bab tentang haji gitu. Nah, hajinya itu kita bisa tuh melakukan study tour, misalkan ke yang langsung praktisi gitu, kayak ke Ka'bah yang itu study tour gitu. Nah, selanjutnya metode pembelajaran Q2. Maksudnya metode pembelajaran Q2 itu memberikan contoh yang teladan gitu kepada peserta didik. Selanjutnya yaitu metode pembelajaran Amsal. Maksud dari metode pembelajaran Amsal itu bisa mengumpamakan sesuatu. Contohnya, kalau dalam pendidikan agama Islam, metode mengumpamakan sesuatu itu, contohnya nih, kalau misalnya kita bisa ngasih ke peserta didik kita itu, kita tuh mau ngasih tahu akhlak yang baik itu bagaimana. Nah, kita tuh bisa tuh kasih pengumpamaan. Nah, bisa untuk mengumpamakan sesuatu. Contohnya kayak kalau misalkan kita bisa kasih ke peserta didik itu contohnya kayu satu gitu. Nah, terus kalau misalkan kan dia bisa tuh matahinnya, suruh matahin bisa, tapi bila kita kasih kayunya banyak kan dia nggak mungkin bisa matahin kan. Nah, itu kan ada pembelajarannya sendiri gitu. Nah, seperti itu. Itu adalah metode Amsal. Nah, selanjutnya itu metode targhib dan tarhib. Nah, maksud dari metode pembelajaran ini adalah, jadi kita tuh kayak bisa kasih janji, atau contohnya gini lah, kalau misalkan metode pembelajaran targhib dan tarhib ini, misalkan ada peserta didik kita, dia tuh melakukan kesalahan, tapi dia udah jujur walaupun dia melakukan kesalahan itu. Nah, itu kita bisa kasih apresiasi, dan juga bisa kasih kayak pujian gitu. Seenggaknya dia udah jujur loh walaupun dia salah gitu. Jadi dia bakalan keinget terus bahwa jujur itu bukan suatu hal yang harus dihindari, bukan suatu hal yang yang aneh lah gitu, bukan suatu hal yang bukan yang nggak terpuji gitu. Bahwa dia tuh kalau misalkan dia jujur dan dia dikasih apresiasi, seenggaknya dia ngerasa kayak berarti aku harus jadi orang yang jujur ya gitu. Ternyata orang-orang seneng kalau misalkan aku jujur gitu. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan mengenai materi kali ini, mengenai pengembangan komponen strategi dalam kurikulum. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.